Ada kota-kota yang menyimpan kejayaan di setiap sudutnya. Kota-kota yang ketika kamu berjalan di jalanannya, kamu bisa merasakan bahwa di sini pernah terjadi sesuatu yang besar. Bahwa di sini pernah berdiri sesuatu yang lebih dari sekadar bangunan dan tembok. Bahwa di sini pernah berdiam kehadiran yang kudus, yang membuat seluruh kota terasa berbeda dari kota-kota lain di dunia. Yerusalem adalah kota seperti itu. Namun, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak terjadi dalam satu malam, tidak datang dalam satu peristiwa besar yang bisa ditunjuk dengan jari sebagai momen di mana segalanya mulai salah. Perubahan itu datang perlahan, seperti retak kecil pada fondasi sebuah bangunan besar yang tidak terlihat dari luar, sampai suatu hari dindingnya mulai miring dan tidak ada yang bisa menjelaskan kapan tepatnya kerusakan itu dimulai. Bangsa Yehuda masih menjalankan ritual-ritual keagamaan mereka. Masih ada asap korban yang mengepul dari bait suci. Masih ada doa-doa yang diucapkan. Masih ada perayaan yang diadakan. Dari jauh, semuanya tampak seperti biasa, seperti sebuah bangsa yang setia kepada warisannya. Namun, Tuhan melihat lebih jauh dari yang tampak di permukaan. Di kota kecil bernama Anatot, tidak jauh dari Yerusalem, hiduplah seorang pemuda dari keluarga imam, namanya Yeremia bin Hilkia. Ia bukan pemuda yang tidak mengenal Tuhan, justru sebaliknya. Ia tumbuh di lingkungan yang akrab dengan hal-hal kudus, yang mengenal nama Tuhan bukan sebagai konsep yang jauh, melainkan sebagai realitas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun mengenal Tuhan tidak berarti siap untuk dipanggilnya. Tidak ada catatan tentang apa yang sedang Yeremia lakukan ketika firman Tuhan datang kepadanya. Mungkin ia sedang berjalan di kebun. Mungkin ia sedang membaca gulungan-gulungan kitab yang ia warisi dari para leluhurnya. Mungkin ia sedang duduk di bawah pohon di sore hari, menikmati ketenangan yang tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Yang pasti adalah ini. Ketika firman Tuhan datang, hidup Yeremia berubah selamanya. Tuhan berbicara kepadanya dengan sesuatu yang bukan sekadar panggilan untuk sebuah tugas. Ia berbicara tentang sebuah keberadaan, tentang sesuatu yang sudah dimulai jauh sebelum Yeremia sendiri ada. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kalimat itu tidak dimulai dari hari ini. Ia dimulai dari sebelum hari pertama, sebelum nafas pertama, sebelum nama pertama yang dipanggil oleh orang tua. Tuhan berkata kepada Yeremia bahwa kenalnya bukan dimulai dari pertemuan hari itu, melainkan sudah ada jauh sebelum rahim ibunya membentuknya, jauh sebelum hari kelahirannya yang pertama. Panggilan itu bukan keputusan yang dibuat tergesa-gesa oleh Tuhan karena keadaan mendesak. Ia adalah ketetapan yang sudah ada sebelum waktu. Sebelum Yeremia punya pilihan untuk menyetujui atau menolak, Tuhan sudah menetapkan tempat dan fungsinya di dalam sejarah yang sedang berjalan. Dan berita itu, yang seharusnya terdengar megah dan menguatkan, justru membuat Yeremia terdiam. Karena respons pertama Yeremia bukan sukacita, bukan semangat, bukan tekad yang membara. Respons pertama Yeremia adalah keberatan. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Dua alasan, dua keberatan yang terdengar sangat manusiawi, sangat jujur, dan sangat dekat dengan apa yang akan dirasakan oleh siapapun yang tiba-tiba diberi tanggung jawab yang melampaui kapasitas yang ia rasakan dalam dirinya sendiri. Pertama, aku tidak pandai berbicara.
seorang nabi yang tugasnya adalah menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa yang keras hati dan ia merasa tidak pandai berbicara. Ada kepedihan tersendiri dalam ironi itu, bukan karena Yeremia berbohong, melainkan karena ia jujur. Ia tahu dirinya, ia tahu batas kemampuannya, dan dari tempat kesadaran akan batas itulah keberatan itu lahir. Kedua, aku masih muda. Dalam budaya kuno di mana usia adalah ukuran otoritas, seorang pemuda yang berdiri di hadapan para pemimpin, para imam, para nabi istana dan raja, dan menyampaikan pesan yang bertentangan dengan semua yang mereka inginkan untuk dengar, adalah sesuatu yang mendekati mustahil. Bukan hanya berani, ini adalah gila dalam pandangan dunia pada zamannya. Yeremia tidak sedang mencari alasan untuk lari seperti Yunus. Ia tidak sedang merencanakan pelarian ke kota lain. Ia berdiri di sana, di hadapan panggilan itu, dan dengan jujur berkata, "Aku tidak cukup." Dan Tuhan menjawab. Namun jawabannya tidak dimulai dengan penjelasan panjang tentang mengapa Yeremia sebenarnya mampu. Tidak ada daftar kualifikasi yang dibacakan untuk meyakinkan pemuda itu bahwa ia sebenarnya lebih siap dari yang ia kira. Tidak ada argumen yang membuktikan bahwa ketakutannya tidak beralasan. Tuhan memulai dengan dua kata, "Jangan takut." Dua kata itu bukan perintah untuk berpura-pura tidak takut. Bukan perintah untuk menekan rasa takut ke dalam dan berjalan seolah segalanya baik-baik saja. Dalam konteks ini, jangan takut adalah sebuah pernyataan tentang realitas yang lebih besar dari rasa takut itu sendiri. Sebuah pernyataan yang mengatakan ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang kamu rasakan saat ini, dan sesuatu yang lebih besar itu akan bersamamu. Kemudian Tuhan melanjutkan. Ia menjamah mulut Yeremia bukan sebagai tindakan simbolis semata, tetapi sebagai tindakan yang menyampaikan sesuatu yang nyata dan konkret. "Sesungguhnya Aku menaruh perkataanku dalam mulutmu." Bukan perkataan Yeremia yang akan disampaikan, bukan kebijaksanaan yang Yeremia kumpulkan dari tahun-tahun belajar, bukan argumen yang ia susun dengan cermat, bukan retorika yang ia asah dengan latihan, melainkan perkataan Tuhan sendiri yang ditempatkan langsung, yang dipercayakan secara personal kepada mulut seorang pemuda dari Anatot yang merasa tidak pandai berbicara. Ketidakcukupan Yeremia bukan halangan. Ia adalah ruang kosong tempat Tuhan akan mengisi. Namun panggilan itu tidak berhenti pada kata-kata penghiburan. Tuhan juga menyampaikan dengan jelas apa yang akan dilakukan melalui Yeremia. Dan gambaran itu tidak sederhana. "Sesungguhnya, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." 6 kata kerja, 6 tindakan, dan 4 dari 6 tindakan itu adalah tindakan yang destruktif, mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan. Hanya 2 yang bersifat konstruktif, membangun dan menanam. Dan urutannya tidak kebetulan. Sebelum ada pembangunan, harus ada pembongkaran. Sebelum ada tanaman yang tumbuh, harus ada tanah yang dicangkul dan dibersihkan dari rumput liar yang sudah terlalu lama mengakar. Tuhan tidak menyembunyikan kenyataan itu dari Yeremia. Ia tidak berkata, "Pergilah dan semuanya akan baik-baik saja." Ia berkata dengan jujur bahwa perjalanan ini akan melibatkan kehancuran, bukan kehancuran yang diciptakan oleh Yeremia,
tetapi kehancuran yang sudah menjadi konsekuensi dari pilihan yang telah dibuat oleh bangsa itu sendiri dan yang harus disampaikan kepada mereka oleh seorang nabi yang diutus untuk berkata benar, meskipun pahit. Lalu Tuhan memberikan dua penglihatan kepada Yeremia, dua gambaran yang singkat namun syarat makna yang menjadi semacam fondasi bagi seluruh pelayanannya. Penglihatan pertama adalah sepotong dahan pohon badam yang sedang berbunga. Tuhan bertanya, "Apakah yang engkau lihat?" Dan ketika Yeremia menjawab, Tuhan berkata bahwa Ia berjaga-jaga atas firman-Nya untuk melaksanakannya. Pohon badam adalah pohon yang pertama berbunga di musim semi, tanda bahwa sesuatu yang baru sedang dimulai bahkan ketika musim dingin belum benar-benar berlalu. Firman Tuhan bukan firman yang diucapkan dan kemudian dilupakan. Ia adalah firman yang dijaga, yang dikawal, yang akan digenapi tepat pada waktunya. Penglihatan kedua adalah sebuah periuk yang mendidih, yang condong ke arah selatan dari utara. Gambaran itu membawa pesan yang lebih keras, bahwa malapetaka akan datang dari utara, bahwa bangsa-bangsa akan dipanggil untuk menjadi alat penghakiman atas Yerusalem dan kota-kota Yehuda. Gambaran itu tidak nyaman, tidak indah. Ia adalah gambaran tentang panas yang mendidih, tentang sesuatu yang akan tumpah dan tidak bisa ditahan lagi. Dua penglihatan, satu tentang kesetiaan Tuhan pada firman-Nya, satu tentang akibat dari penolakan terhadap firman itu. Keduanya diberikan kepada seorang pemuda yang baru saja menyatakan bahwa ia tidak pandai berbicara. Disinilah kita perlu berhenti dan memperhatikan sesuatu yang sering terlewat dalam pembacaan kisah Yeremia. Panggilan Tuhan kepada Yeremia bukan panggilan kepada kemudahan, bukan panggilan kepada popularitas, bukan panggilan kepada pelayanan yang akan disambut dengan tepuk tangan dan penghargaan. Dari awal, sejak kalimat pertama panggilan itu diucapkan, sudah ada bayangan tentang jalan yang berat. Nabi bagi bangsa-bangsa, bukan nabi yang akan berdiri di hadapan kerumunan yang siap mendengar dan taat. Bukan nabi yang pesan-pesannya akan disambut seperti kabar baik yang dinantikan, melainkan nabi yang akan berdiri di hadapan bangsa yang sudah memutuskan kemana mereka mau pergi, dan yang tugasnya adalah berkata bahwa arah itu salah. Yeremia muda itu mungkin tidak sepenuhnya mengerti di hari itu betapa beratnya beban yang baru saja diletakkan di pundaknya. Mungkin ia hanya mengerti sebagian. Mungkin ada bagian dari hatinya yang masih bertanya-tanya, apakah ini benar-benar nyata? Apakah ini benar-benar terjadi padanya? Apakah ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengubah pikirannya dan memilih seseorang yang lebih siap? Namun, firman itu sudah diucapkan. Tangan Tuhan sudah menyentuh mulutnya. Perkataan Tuhan sudah ditempatkan di dalamnya. Dan dari Anatot yang kecil, perjalanan yang akan mengisi seluruh hidup Yeremia, perjalanan yang penuh dengan penolakan, air mata, penjara, dan kesetiaan yang tidak pernah mendapat balasan yang sepadan di matanya. Perjalanan itu pun dimulai. Ada sebuah pelajaran yang bergema dari bukit-bukit di sekitar Anatot, melintas waktu dan menemukan relevansinya di setiap generasi. Tuhan tidak memanggil mereka yang sudah siap, Ia memanggil mereka yang bersedia. Dan perbedaan antara siap dan bersedia adalah perbedaan yang sangat penting. Karena kesiapan seringkali adalah soal kemampuan yang sudah ada, sementara kesediaan adalah soal menyerahkan ketidakcukupan kepada Tuhan yang lebih dari cukup. Yeremia tidak siap, ia muda, ia tidak pandai berbicara,
Ia tidak memiliki jaringan pengaruh di istana atau di bait suci. Ia tidak memiliki nama besar yang mendahuluinya. Ia hanya memiliki satu hal, firman yang Tuhan tempatkan dalam mulutnya, dan jaminan bahwa Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang juga menyertai. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Kalimat itu tidak berjanji bahwa tidak akan ada yang menentang, tidak berjanji bahwa tidak akan ada penolakan, tidak berjanji bahwa perjalanan ke depan akan lurus dan mudah. Ia berjanji satu hal saja, kehadiran, bahwa Yeremia tidak akan berjalan sendirian. Dan terkadang hanya itulah yang dibutuhkan, bukan kepastian tentang hasil, bukan jaminan bahwa semuanya akan berhasil dengan cara yang kita bayangkan, hanya kepastian bahwa kita tidak sendirian di dalam jalan yang sedang kita tempuh. Yeremia meninggalkan Anatot dengan beban yang tidak bisa ia bagikan kepada siapapun yang belum merasakannya sendiri. Ia membawa firman yang pahit di dalam dadanya, firman yang harus disampaikan kepada bangsa yang tidak ingin mendengarnya, kepada pemimpin yang tidak ingin diingatkan, kepada kota yang sudah terlalu nyaman dengan ilusi bahwa segalanya baik-baik saja. Di depannya terbentang Yerusalem, kota yang ia cintai, bangsa yang adalah darah dagingnya sendiri, yang tidak tahu bahwa seorang pemuda dari Anatot baru saja menerima mandat ilahi untuk menyampaikan kebenaran yang akan mengubah sejarah mereka. Dan Yeremia berjalan. Bukan karena ia tidak takut, bukan karena ia sudah memiliki semua jawaban, bukan karena ia yakin bahwa ia akan berhasil dalam pengertian yang biasanya manusia gunakan untuk mengukur keberhasilan. Ia berjalan karena Tuhan berkata, "Aku menyertaimu," dan itu cukup untuk langkah pertama. Ada perbedaan antara mengetahui bahwa sesuatu akan berat dan benar-benar merasakannya. Yeremia tahu, sejak hari pertama firman Tuhan datang kepadanya di Anatot, ia sudah diberitahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Tuhan tidak menyembunyikan kenyataan itu. Tidak ada janji tentang sambutan yang hangat. Tidak ada jaminan bahwa bangsa itu akan mendengar dan langsung berbalik. Yang ada hanyalah janji kehadiran, bahwa Tuhan akan menyertai, bahwa Tuhan akan melepaskan. Namun mengetahui sesuatu secara intelektual adalah satu hal. Berdiri di hadapan wajah-wajah yang menolak, mendengar tawa yang mengejek, merasakan dinginnya pengabaian dari orang-orang yang seharusnya mendengarkan, itu adalah hal yang sama sekali berbeda. Yeremia baru akan belajar perbedaan itu, dan pelajarannya tidak datang perlahan. Ia datang seperti air yang disiramkan ke wajah di pagi yang dingin, mengejutkan, menggigit, dan tidak mungkin diabaikan. Yerusalem pada masa itu bukan kota yang sedang jatuh dalam kesedihan rohani yang ia sadari sendiri. Justru disitulah letak bahayanya. Kota itu masih berdenyut dengan kehidupan. Pasar-pasarnya masih ramai. Bait suci masih berdiri dengan megah di atas Bukit Sion. Para imam masih menjalankan tugas mereka. Asap korban persembahan masih mengepul ke langit setiap pagi. Dari luar, semuanya tampak berjalan seperti yang seharusnya. Namun di bawah permukaan kesibukan itu, ada sesuatu yang telah lama rusak tanpa ada yang mau mengakuinya. Penyembahan kepada Tuhan bercampur dengan penyembahan kepada ilah-ilah asing yang dibawa dari bangsa-bangsa tetangga. Patung-patung Baal berdiri di bukit-bukit pengorbanan. Mesbah-mesbah asing didirikan bahkan di dalam kota yang disebut kota suci. Dan yang paling berbahaya, semua itu dilakukan bukan dengan rasa bersalah, melainkan dengan sikap yang menganggap bahwa Tuhan tidak akan keberatan,
bahwa selama korban tetap dipersembahkan, selama ritual tetap dijalankan, Tuhan akan tetap melindungi mereka seperti biasa. Mereka telah mengubah Tuhan menjadi sesuatu yang bisa dinegosiasi, menjadi penjamin keamanan yang bisa dipanggil ketika dibutuhkan, namun diabaikan ketika tidak terasa perlu, menjadi pelayan kehendak manusia, bukan Tuhan yang menuntut kesetiaan total. Dan ke dalam situasi inilah Yeremia berjalan dengan firman yang harus ia sampaikan. Pesan pertobatan yang Yeremia bawa bukan pesan yang rumit atau penuh istilah teologis yang sulit dipahami. Ia sederhana, langsung, dan justru karena kesederhanaannya, ia terasa menusuk. Tuhan berkata melalui Yeremia bahwa bangsa itu telah meninggalkan sumber air yang hidup dan menggali sendiri kolam-kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Gambaran itu tidak membutuhkan penjelasan panjang bagi orang-orang yang hidup di tanah yang tahu betapa berharganya air. Meninggalkan mata air yang mengalir deras dan segar untuk menggali kolam di tanah yang retak dan tidak bisa menahan air adalah gambaran tentang kebodohan yang memilih kepayahan atas kemudahan, yang memilih yang hampa atas yang penuh. Yeremia berdiri di gerbang-gerbang kota. Ia berdiri di halaman bait suci. Ia menyampaikan pesan itu kepada siapa saja yang melintas, kepada para pemimpin yang lewat, kepada orang-orang yang datang untuk beribadah dengan ritual yang sudah kehilangan isinya. Suaranya mungkin bergetar di awal. Ia adalah pemuda yang mengaku tidak pandai berbicara. Namun firman yang ditempatkan Tuhan dalam mulutnya bukan firman yang bisa ditahan diam oleh kelemahan suara manusia. Kata-kata itu mengalir, dan orang-orang mendengarnya. Tetapi mendengar tidak berarti menerima. Reaksi pertama yang datang bukan kemarahan. Kemarahan membutuhkan waktu untuk membangun dirinya. Reaksi pertama adalah sesuatu yang dalam banyak hal lebih menyakitkan. Pengabaian. Orang-orang berjalan melewati Yeremia seperti ia tidak ada. Mereka mendengar kata-katanya dengan wajah yang tidak berubah, yang tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa sesuatu yang ia katakan menyentuh sesuatu di dalam diri mereka. Mereka melanjutkan urusan mereka. Mereka kembali ke pasar, ke rumah, ke percakapan yang sudah berlangsung sebelum ia bicara dan akan berlanjut setelah ia selesai. Pengabaian memiliki cara tersendiri untuk menggerus keyakinan seseorang. Ia tidak memukul langsung seperti penolakan yang terang-terangan. Ia bekerja perlahan dengan cara membuat seseorang merasa bahwa suaranya tidak memiliki berat, bahwa kata-katanya tidak memiliki makna, bahwa kehadirannya tidak membuat perbedaan apapun di dunia yang terus berputar tanpa menyadari ia ada. Namun Yeremia terus berbicara. Kemudian datanglah reaksi yang lebih keras. Para pemimpin agama, para imam dan nabi-nabi istana yang sudah terbiasa dengan pesan-pesan yang menyenangkan telinga dan membenarkan status quo, mulai memperhatikan Yeremia dengan cara yang tidak bersahabat. Mereka mendengar apa yang ia katakan, mereka mengerti implikasinya, dan mereka tidak menyukainya. Nabi-nabi istana pada masa itu adalah orang-orang yang telah menemukan cara untuk membuat pelayanan mereka nyaman. Mereka tahu apa yang ingin didengar oleh raja. Mereka tahu pesan apa yang akan mendatangkan hadiah dan penghargaan, dan pesan apa yang akan mendatangkan masalah. Selama bertahun-tahun, mereka telah menjadi cermin yang memantulkan kembali apa yang sudah ada, bukan jendela yang membuka pandangan ke arah yang baru dan tidak nyaman. Yeremia adalah ancaman bagi sistem itu, bukan karena ia menginginkan kekuasaan mereka, bukan karena ia datang dengan agenda pribadi, melainkan justru karena ia tidak memiliki agenda pribadi, karena ia hanya membawa apa yang Tuhan taruh dalam mulutnya, tanpa filter,
tanpa negosiasi dan tanpa penyesuaian demi kenyamanan pendengarnya. Dan orang-orang yang sudah terbiasa dengan pesan yang menyenangkan tidak tahu bagaimana harus merespon kebenaran yang tidak menyenangkan selain dengan menyerang pembawa pesannya. Ejekan datang pertama kali dari kalangan yang paling tidak terduga. Orang-orang dari Anatot, kampung halamannya sendiri. Orang-orang yang melihatnya tumbuh, yang mengenal ayahnya, yang mungkin pernah bermain bersamanya ketika ia masih kecil. Mereka tidak mau menerima bahwa pemuda yang mereka kenal sebagai anak Hilkia si imam dari Anatot kini berdiri dan berbicara seperti utusan Tuhan. Ada sesuatu dalam cara manusia bekerja yang membuat kita sulit menerima otoritas dari seseorang yang terlalu kita kenal, terlalu dekat, terlalu familiar, terlalu manusiawi di mata kita untuk bisa kita percayai sebagai pembawa firman ilahi. Mereka mengejeknya, mereka meragukan panggilannya. Beberapa bahkan mulai membisikkan ancaman agar ia berhenti berbicara, agar ia kembali ke kehidupan yang lebih aman, agar ia tidak membuat masalah yang tidak perlu bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Ditolak oleh orang asing adalah satu hal. Ditolak oleh orang-orang dari tanah tempat kamu lahir adalah luka yang berbeda jenisnya, lebih dalam, lebih personal, lebih sulit untuk diletakkan dan dilupakan. Namun puncak dari penolakan itu datang ketika Yeremia berdiri di halaman Bait Suci dan menyampaikan apa yang kemudian dikenal sebagai khotbah Bait Suci. Pesan yang mengguncang semua yang dianggap aman dan pasti oleh bangsa itu. Yeremia berkata bahwa mereka tidak boleh mempercayakan diri kepada perkataan yang menyesatkan, "Bait Tuhan, Bait Tuhan, Bait Tuhan ini." Kata-kata itu menghantam seperti petir di siang bolong. Bangsa itu telah menjadikan Bait Suci sebagai jimat keberuntungan. Mereka percaya bahwa selama Bait Suci berdiri di antara mereka, Tuhan tidak akan membiarkan kota itu hancur. Bahwa kehadiran fisik bangunan suci itu adalah jaminan perlindungan ilahi, terlepas dari bagaimana mereka hidup, terlepas dari apa yang mereka lakukan di balik tembok-tembok megah itu. Yeremia membalikkan keyakinan itu sepenuhnya. Ia berkata bahwa Tuhan tidak bisa dipenjara dalam sebuah bangunan, bahwa ritual tanpa kebenaran adalah kebohongan yang disampaikan kepada diri sendiri, bahwa Bait Suci yang megah, yang suci, yang menjadi kebanggaan seluruh bangsa, bisa menjadi seperti Silo jika bangsa itu tidak berbalik dari jalan mereka. Silo, nama itu membekukan udara di sekitar mereka yang mendengar. Silo adalah tempat di mana tabut perjanjian pernah berdiam dan yang telah dihancurkan, ditinggalkan, menjadi reruntuhan yang menjadi peringatan bisu tentang apa yang terjadi ketika sebuah bangsa menggunakan nama Tuhan sebagai tameng sambil hidup dalam kebusukan. Bangsa itu tidak ingin mendengar nama itu. Reaksi yang datang setelah khotbah Bait Suci bukan hanya penolakan. Ia berubah menjadi kemarahan yang terorganisir. Para imam dan nabi-nabi istana bergerak bersama. Mereka mengelilingi Yeremia. Tuntutan mereka sederhana dan langsung. Ia harus mati. Apa yang ia katakan tentang Bait Suci dan tentang kota ini adalah penghujatan, adalah pengkhianatan, adalah racun yang harus dihentikan sebelum menyebar lebih jauh ke dalam telinga orang-orang yang belum terjangkiti. Kerumunan berkumpul, wajah-wajah yang marah, tangan-tangan yang mengepal,
Suara-suara yang berteriak menuntut hukuman bagi pemuda dari Anatot yang berani berdiri di tempat suci dan mengatakan bahwa yang mereka percayai selama ini mungkin bukan perlindungan yang mereka kira. Yeremia berdiri di tengah kerumunan itu. Kita tidak tahu persis apa yang ia rasakan di momen itu. Namun, yang kita tahu adalah apa yang ia katakan. Ia tidak mundur. Ia tidak menarik kembali kata-katanya. Ia tidak menawarkan kompromi untuk meredakan kemarahan mereka. Dengan suara yang entah bagaimana tetap terdengar meski dikelilingi oleh tuntutan kematian, Yeremia berkata bahwa Tuhan yang mengutusnya telah memerintahkannya untuk menyampaikan semua perkataan dan penghukuman itu, bahwa jika mereka membunuhnya, mereka akan membawa darah orang yang tidak bersalah ke atas diri mereka sendiri dan ke atas kota ini. Keberanian itu bukan keberanian yang lahir dari ketiadaan rasa takut. Ia adalah keberanian yang lahir dari sesuatu yang lebih besar dari rasa takut, dari keyakinan bahwa firman yang ia bawa bukan firman-Nya sendiri, bahwa hidup dan matinya bukan di tangan kerumunan yang marah itu, melainkan di tangan Tuhan yang mengutusnya. Yeremia tidak dibunuh pada hari itu. Beberapa pemimpin sipil yang masih memiliki kewarasan di tengah kekacauan itu membela posisinya, mengingatkan kerumunan bahwa nabi-nabi sebelumnya juga pernah menyampaikan pesan serupa dan tidak dihukum mati. Yeremia dilepaskan. Namun pelepasan itu bukan kemenangan. Ia adalah jeda, dan Yeremia tahu perbedaannya. Ia berjalan keluar dari halaman bait suci dengan tubuh yang masih utuh, namun hati yang menanggung sesuatu yang tidak mudah untuk dijabarkan. Bukan rasa takut, meskipun rasa takut itu ada. Bukan keputusasaan, meskipun bayangan keputusasaan itu mulai terasa di pinggiran pikirannya, melainkan sesuatu yang lebih kompleks dari keduanya. Kesepian. Bukan kesepian karena tidak ada orang di sekitarnya, melainkan kesepian karena ia membawa sesuatu yang tidak bisa ia bagikan kepada orang lain dengan cara yang membuat mereka benar-benar mengerti. Ia membawa beban sebuah bangsa di dalam dadanya, kasih kepada orang-orang yang menolaknya, duka atas kehancuran yang ia lihat sedang mendekat seperti bayangan di cakrawala, dan firman yang terus mengalir dari dalam dirinya meski tidak ada yang mau menampungnya. Tekanan batin itu mulai menumpuk, dan Yeremia tidak menyembunyikannya, tidak dari Tuhan, tidak dari dirinya sendiri. Ada momen-momen dalam pelayanannya di mana ia menuangkan pergumulannya dengan jujur yang mengejutkan. Ia berkata bahwa ia menjadi tertawaan sepanjang hari, bahwa setiap orang mengejeknya. Ia berkata bahwa setiap kali ia berbicara, ia harus berseru tentang kekerasan dan kebinasaan. Dan firman Tuhan itu menjadi celah dan cemooh baginya sepanjang hari. Kejujuran itu luar biasa. Seorang nabi yang mengakui bahwa pelayanannya menjadi bahan tertawaan, bahwa firman yang dipercayakan kepadanya telah menjadi sumber cemoohan di mulut orang-orang yang mendengarnya. Bahwa ada hari-hari di mana ia ingin berhenti, di mana ia berpikir bahwa diam mungkin lebih mudah, bahwa tidak berbicara mungkin lebih aman, bahwa hidup tanpa beban firman ini mungkin akan jauh lebih ringan. Namun kemudian ia berkata sesuatu yang menggambarkan pergumulan itu dengan sangat tepat. Ia berkata bahwa ketika ia berpikir untuk tidak menyebut nama Tuhan lagi dan tidak berbicara lagi demi namanya, firman itu menjadi seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangnya. Ia lelah menahannya dan tidak sanggup lagi. Api dalam tulang bukan gambaran yang nyaman, bukan gambaran tentang semangat yang membara dengan kegembiraan. Ini adalah gambaran tentang sesuatu yang membakar dari dalam,
yang tidak bisa dipadamkan dengan keputusan untuk diam, yang tidak bisa ditahan hanya karena situasinya tidak bersahabat. Yeremia tidak bisa tidak berbicara, bukan karena ia tidak mau berhenti, tetapi karena firman itu tidak membiarkan dia berhenti. Di tengah semua tekanan itu, ada satu hal yang tetap tidak berubah. Satu hal yang menjadi jangkar di tengah badai penolakan yang terus datang. Yeremia tidak berhenti. Bukan karena ia tidak merasakan sakitnya, bukan karena penolakan itu tidak membekas, bukan karena ia menemukan cara untuk membuat dirinya kebal terhadap ejekan dan ancaman yang datang silih berganti, melainkan karena di bawah semua rasa sakit itu, di bawah semua tekanan dan kesepian dan kelelahan, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tugas. Ada kasih. Kasih kepada Tuhan yang memanggilnya dan kasih kepada bangsa yang menolaknya. Dua kasih itu tidak saling meniadakan, meski dalam banyak hal mereka menciptakan ketegangan yang menyakitkan. Justru dari ketegangan antara kasih kepada Tuhan dan kasih kepada bangsa itulah air mata Yeremia lahir. Air mata yang akan menjadi tanda pengenalnya sepanjang sejarah, bukan sebagai simbol kelemahan, tetapi sebagai bukti dari kedalaman yang tidak bisa dipalsukan. Karena orang yang tidak peduli tidak menangis atas bangsa yang menolaknya. Orang yang hanya menjalankan tugas tidak menghabiskan malam-malamnya dalam ratapan atas dosa orang-orang yang mengejeknya di siang hari. Air mata Yeremia adalah bukti bahwa ia bukan sekadar penyampai pesan. Ia adalah seorang yang merasakan duka Tuhan sendiri. Duka seorang bapa yang melihat anak-anaknya berjalan menuju kehancuran yang bisa dihindari dan yang tidak bisa berbuat apa-apa selain terus memanggil, terus memperingatkan, terus berharap bahwa suatu saat mereka akan mendengar. Yerusalem terus berjalan dengan hidupnya. Pasarnya tetap ramai, bait sucinya tetap berdiri. Para pemimpin tetap membuat keputusan-keputusan mereka di balik pintu-pintu yang tertutup. Nabi-nabi istana tetap menyampaikan pesan-pesan yang menyenangkan. Dan Yeremia tetap berdiri, tetap berbicara, tetap membawa firman yang tidak diinginkan oleh siapapun, namun yang tidak bisa ia simpan untuk dirinya sendiri. Suaranya mungkin sering tenggelam dalam keramaian kota yang tidak mau mendengar. Namun suara itu tidak pernah berhenti, karena ada api dalam tulang-tulangnya, dan api itu tidak padam. Ada tangisan yang lahir dari kelemahan. Tangisan yang datang ketika seseorang tidak lagi memiliki kekuatan untuk menahan apa yang sudah terlalu berat untuk disimpan. Tangisan yang merupakan tanda bahwa sesuatu di dalam diri seseorang telah mencapai batasnya, bahwa tubuh dan jiwa tidak sanggup lagi menanggung beban yang sudah terlalu lama dipikul sendirian. Dan ada tangisan yang lahir dari kedalaman yang berbeda. Tangisan yang bukan tanda kehabisan kekuatan, melainkan tanda kelebihan kasih. Tangisan yang datang bukan karena seseorang tidak sanggup lagi, tetapi karena seseorang merasakan terlalu dalam, merasakan duka yang begitu nyata, kehilangan yang begitu besar, jurang antara apa yang seharusnya ada dan apa yang kenyataannya ada begitu lebar, sehingga mata tidak bisa tidak menjadi salurannya.
Yeremia mengenal kedua jenis tangisan itu, dan dalam perjalanan pelayanannya yang panjang dan sunyi, ia sering merasakan keduanya datang bersamaan, dalam satu malam, dalam satu doa, dalam satu saat ketika ia berdiri sendirian di antara reruntuhan iman bangsanya dan tidak tahu lagi mana yang lebih berat, beban panggilannya atau beban kasihnya. Sejarah mencatatnya sebagai nabi yang menangis, bukan julukan yang terdengar gagah, bukan gelar yang akan diperebutkan oleh para pemuda yang memimpikan kehidupan seorang nabi yang besar. Di dunia yang menghargai ketegasan, kekuatan, dan kepastian, seorang nabi yang dikenal karena air matanya mungkin terdengar seperti nabi yang tidak cukup kuat untuk mengemban panggilannya. Namun kita perlu membalikkan asumsi itu sepenuhnya. Karena untuk menangisi sebuah bangsa yang menolakmu, kamu harus terlebih dahulu mengasihi bangsa itu dengan kasih yang tidak bergantung pada bagaimana mereka memperlakukanmu. Untuk meratapi dosa orang-orang yang mengejekmu, kamu harus terlebih dahulu memiliki hati yang cukup besar untuk menyimpan kepedihan mereka di dalam dirimu sendiri, bahkan ketika mereka tidak peduli bahwa kepedihan itu ada. Air mata Yeremia bukan tanda bahwa ia lemah. Ia adalah bukti bahwa ia kuat dengan cara yang paling sulit. Kuat dalam kasih yang tidak meminta balasan. Kuat dalam kesetiaan yang tidak bergantung pada penghargaan. Kuat dalam menanggung duka orang lain, bahkan ketika orang lain itu adalah orang-orang yang paling menyakitinya. Kitab Ratapan, yang kemudian dikaitkan dengan namanya, adalah salah satu karya sastra paling memilukan dalam seluruh literatur kuno. Ia dimulai dengan sebuah seruan yang langsung menghantam hati siapapun yang membacanya dengan pikiran yang terbuka. Betapa tersendirinya kota yang dahulu ramai. Kalimat itu pendek, namun di dalamnya tersimpan seluruh kepedihan seorang manusia yang berdiri di tengah reruntuhan sesuatu yang pernah agung. Bukan reruntuhan yang datang tiba-tiba, yang mengejutkan semua orang, melainkan reruntuhan yang sudah lama bisa dilihat oleh siapapun yang mau melihat, yang sudah bertahun-tahun diperingatkan oleh suara yang tidak mau didengar, yang akhirnya datang juga dengan semua beratnya. Yeremia tidak menulis ratapan itu dengan kepuasan seseorang yang berkata, "Sudah kubilang." Tidak ada nada kemenangan dalam kata-katanya. Tidak ada kepuasan pahit dari seseorang yang nubuat-nubuatnya akhirnya terbukti benar. Yang ada hanyalah duka. Duka yang murni, yang tidak dicemari oleh keangkuhan atau keinginan untuk dibenarkan. Ia menangis, bukan karena ia kalah, tetapi karena bangsanya kalah. Dan bagi Yeremia, itu tidak terasa seperti kemenangan apapun. Namun sebelum kehancuran itu datang, ada satu periode dalam pelayanan Yeremia yang paling gelap. Periode di mana beban batinnya mencapai titik yang hampir tidak tertahankan. Ia pernah dimasukkan ke dalam penjara. Bukan penjara biasa. Ia dimasukkan ke dalam sumur berlumpur yang dalam, tempat di mana tidak ada cahaya yang masuk, tempat di mana lumpur naik sampai ke pinggang dan tidak ada pijakan yang solid, tempat di mana satu-satunya arah yang mungkin adalah ke bawah. Ia dilemparkan ke sana oleh orang-orang yang tidak tahan lagi mendengar pesannya. Orang-orang yang menganggap bahwa cara terbaik untuk menutup mulut seorang nabi adalah dengan membuangnya ke tempat di mana suaranya tidak akan terdengar. Namun bahkan dari dalam sumur berlumpur itu, Yeremia tidak berhenti. Ia diselamatkan oleh seorang pria dari Ethiopia bernama Ebed-Melek
yang memohon kepada raja agar Yeremia diangkat keluar sebelum ia mati kelaparan di sana. 30 orang ditugaskan untuk mengangkat Yeremia dengan kain-kain tua dan perca-perca kain bekas yang diletakkan di bawah ketiaknya, agar tali pengangkat tidak menyayat kulitnya. Detail kecil itu, kain-kain tua yang diletakkan dengan hati-hati agar tidak melukai kulit seorang nabi yang hendak diangkat dari lumpur, adalah salah satu gambaran belas kasihan yang paling menyentuh dalam seluruh kisah ini. Di tengah dunia yang ingin menghancurkan Yeremia, ada satu orang yang memperhatikan bahwa pengangkatan itu harus dilakukan dengan lembut. Bahwa tubuh yang sudah menderita tidak perlu ditambah lukanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yeremia tanpa seorang pun yang peduli. Meski hanya satu orang, meski dari kalangan yang tidak terduga. Namun, penderitaan fisik, penjara, sumur, ancaman kematian bukan yang paling berat bagi Yeremia. Yang paling berat adalah pergumulan batinnya sendiri. Ada satu momen dalam kisahnya yang sering disebut sebagai konfesi Yeremia, momen-momen di mana ia menuangkan isi hatinya kepada Tuhan dengan kejujuran yang hampir mengejutkan dalam konteks hubungan antara seorang nabi dan Tuhannya. Bukan doa yang sopan dan terstruktur, bukan permohonan yang berhati-hati, melainkan curahan jiwa yang jujur, mentah, dan tidak disaring. Yeremia pernah berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan telah membujuk dia dan ia telah membiarkan dirinya dibujuk, bahwa Tuhan lebih kuat dari dia dan menang, bahwa ia menjadi tertawaan sepanjang hari, bahwa ia dikutuki orang karena pesan yang ia bawa. Kalimat-kalimat itu bukan keluhan orang yang tidak percaya. Ia adalah keluhan orang yang percaya terlalu dalam sehingga bisa berbicara jujur kepada yang ia percayai. Seperti seorang anak yang cukup aman dalam kasih orang tuanya untuk berani berkata, "Ini terlalu berat, ini menyakitkan, aku tidak mengerti mengapa ini harus terjadi seperti ini." Dan Tuhan yang bisa saja menjawab dengan teguran atas ketidaksopanan keluhan itu, justru tidak menutup pintu. Ia tetap hadir, tetap mendengar, tetap menjadi Tuhan yang bisa didatangi, bahkan dengan kata-kata yang tidak indah. Ada satu doa Yeremia yang mungkin adalah yang paling sulit untuk dibaca tanpa rasa getir di hati. Ia mengutuki hari kelahirannya. Bukan dalam cara yang dangkal, bukan umpatan yang keluar di saat frustasi dan kemudian dilupakan. Ini adalah ratapan yang panjang, yang terstruktur, yang diucapkan dari kedalaman jiwa yang sudah membawa terlalu banyak, terlalu lama. Ia berkata, "Terkutuklah hari aku dilahirkan." Ia bertanya, mengapa ia keluar dari rahim ibunya hanya untuk melihat kesulitan dan kesedihan, sehingga hari-harinya habis dalam kehinaan. Kata-kata itu mengguncang. Bukan karena ia dosa. Tuhan tidak menegur Yeremia atas ratapan itu dengan cara yang sama seperti Tuhan menegur Ayub atau Yunus. Melainkan karena kata-kata itu begitu manusiawi, begitu nyata, begitu dekat dengan apa yang mungkin pernah dirasakan oleh siapapun yang pernah merasa bahwa hidup mereka tidak menghasilkan apa yang sepadan dengan semua yang telah mereka bayarkan. Yeremia tidak menyesal telah taat, namun ia membawa duka dari ketaatannya dengan cara yang tidak ia sembunyikan. Dan ada sesuatu yang sangat penting dalam kenyataan itu, bahwa seseorang bisa sekaligus taat kepada Tuhan dan merasakan beratnya ketaatan itu. Bahwa iman sejati bukan iman yang tidak pernah merasakan sakit, yang tidak pernah bertanya, yang tidak pernah berdiri di tepi jurang kelelahan dan berkata kepada Tuhan, "Ini terlalu berat." Iman sejati adalah iman yang merasakan semua itu dan tetap tidak pergi. Di tengah semua pergumulan itu, ada satu momen yang menjadi pusat dari seluruh kisah Yeremia.
Satu momen yang menggambarkan dengan sempurna siapa ia sesungguhnya. Bukan sebagai nabi yang keras dan tak tergoyahkan, bukan sebagai pahlawan yang tidak pernah goyah, melainkan sebagai manusia yang hancur namun tidak bisa melepaskan Tuhan. Ia berkata bahwa ia telah berniat untuk tidak menyebut nama Tuhan lagi dan tidak berbicara lagi demi namanya. Berniat, ia sungguh-sungguh berpikir untuk berhenti, untuk diam, untuk menyimpan firman itu dan tidak mengeluarkannya lagi ke hadapan orang-orang yang tidak mau mendengar. Namun kemudian ia berkata, dengan nada yang terdengar seperti seseorang yang menyerah bukan pada kelemahan, melainkan pada sesuatu yang lebih kuat dari keinginannya sendiri, bahwa firman itu seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangnya. Api dalam tulang, bukan nyala yang hangat dan nyaman, bukan api unggun yang menyenangkan di malam yang dingin. Ini adalah api yang membakar dari dalam, yang tidak bisa dipadamkan oleh keputusan untuk diam, yang tidak bisa ditahan oleh kelelahan jiwa, yang terus membara, bahkan ketika pemiliknya tidak memiliki energi lagi untuk membiarkannya menyala. Yeremia lelah menahannya, dan ia tidak sanggup lagi. Maka ia terus berbicara. Namun di balik semua ratapan dan pergumulan itu, ada sesuatu yang jarang disebut ketika orang berbicara tentang Yeremia. Sesuatu yang tersembunyi di balik citra nabi yang menangis, yang menderita, yang ditolak. Yeremia adalah manusia yang memiliki kapasitas untuk berharap. Bukan harapan yang naif, harapan yang menutup mata terhadap kenyataan yang keras dan memilih untuk percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Melainkan harapan yang paling sulit jenisnya. Harapan yang lahir justru dari orang yang paling tahu betapa buruknya keadaan. Harapan yang dipilih bukan karena tidak ada alasan untuk putus asa, melainkan justru karena ada terlalu banyak alasan untuk putus asa, namun seseorang tetap memilih untuk tidak. Di dalam kitab Ratapan yang penuh dengan duka dan kehancuran, di tengah-tengah deskripsi tentang kota yang hancur dan bangsa yang tercerai-berai, tiba-tiba muncul kata-kata yang mengubah seluruh suasana, seperti cahaya yang tiba-tiba masuk melalui celah di dalam dinding yang gelap. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku masih mempunyai harapan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kata-kata itu tidak lahir dari seseorang yang tidak tahu tentang kesulitan. Kata-kata itu lahir dari seseorang yang tahu lebih banyak tentang kesulitan daripada kebanyakan orang, namun yang memilih di tengah semua yang ia tahu untuk mengarahkan matanya kepada sesuatu yang lebih besar dari kesulitan itu. Kasih setia yang tak berkesudahan, rahmat yang tak habis-habisnya, baru setiap pagi. Bukan teologi yang dipinjam dari orang lain. Ini adalah pengakuan iman yang diperas dari pengalaman yang paling berat, seperti anggur yang hanya bisa dihasilkan dari buah anggur yang telah benar-benar dihancurkan. Ada satu hal lagi tentang air mata Yeremia yang perlu kita pahami sebelum kita meninggalkan chapter ini. Air mata Yeremia bukan hanya air matanya sendiri. Di dalam tradisi spiritualitas Yahudi dan Kristen, ada pemahaman yang mendalam bahwa seorang nabi yang sejati tidak hanya menyampaikan firman Tuhan, ia juga menanggung hati Tuhan.
bahwa ketika Tuhan berduka atas bangsanya, bukan tidak mungkin Ia mengizinkan duka itu mengalir melalui hati seorang manusia yang cukup terbuka untuk merasakannya. Ketika Tuhan menyatakan melalui Yeremia tentang dirinya sebagai sumber air yang hidup yang telah ditinggalkan oleh bangsanya, itu bukan sekadar gambaran teologis yang dingin. Di balik gambaran itu ada duka yang nyata. Duka seorang yang mengasihi dan tidak dicintai kembali. Duka seorang yang memberi dan tidak dihargai. Duka seorang yang memanggil dan tidak didengar. Dan Yeremia merasakan duka itu, bukan hanya sebagai pengamat dari luar, melainkan dari dalam, dari tempat di mana duka Tuhan dan duka manusianya sendiri menjadi satu, sehingga sulit untuk memisahkan mana yang lebih dalam. Air mata Yeremia adalah air mata Tuhan yang mengalir melalui mata manusia. Dan itulah yang membuatnya bukan tanda kelemahan. Itulah yang membuatnya kudus. Malam-malam Yeremia dipenuhi oleh doa-doa yang tidak selalu memiliki kata-kata. Kadang hanya keheningan yang berat, kadang erangan yang tidak bisa diucapkan, kadang pertanyaan yang dilemparkan ke langit tanpa kepastian akan ada jawaban yang turun kembali. Namun ia tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti datang kepada Tuhan, bahkan dengan ratapan, bahkan dengan keluhan, bahkan dengan kejujuran yang mungkin terdengar tidak sopan di telinga orang-orang yang percaya bahwa berdoa kepada Tuhan harus selalu terdengar indah dan terstruktur. Yeremia mengajarkan bahwa hubungan yang nyata dengan Tuhan tidak membutuhkan topeng, bahwa Tuhan cukup besar untuk menampung kemarahan, kelelahan, dan pertanyaan manusia yang paling jujur dan tetap hadir, tetap mengasihi, tetap menjadi Tuhan. Suatu hari, ketika langit terasa paling jauh dan doa-doanya terasa paling berat, Yeremia menerima sebuah perintah dari Tuhan yang tidak terduga. Bukan perintah untuk pergi ke tempat yang baru, bukan perintah untuk menyampaikan pesan yang lebih keras, melainkan perintah yang paling berlawanan dengan apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Tuhan menyuruh Yeremia untuk membeli sebidang tanah. Ini terjadi ketika Yerusalem sedang dikepung oleh pasukan Babel. Ketika kehancuran kota itu sudah bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi kenyataan yang sedang berlangsung di depan mata. Ketika tidak ada yang mau membeli tanah di wilayah yang akan segera jatuh ke tangan musuh, karena tidak ada yang percaya bahwa tanah itu masih akan bernilai setelah semua ini berakhir. Namun Tuhan menyuruh Yeremia untuk membeli. Dan Yeremia membeli. Ia menimbang peraknya, menandatangani surat-surat pembelian, menyegel dokumen-dokumen itu, memanggil saksi-saksi. Ia melakukan semua prosedur hukum pembelian dengan lengkap dan resmi untuk sebidang tanah di wilayah yang sedang dikepung musuh di kota yang sedang menuju kehancuran. Itu adalah tindakan iman yang paling nyata yang pernah dilakukan oleh seorang yang menangis. Tindakan yang berkata tanpa kata-kata bahwa duka tidak menghalangi harapan, bahwa latapan dan keyakinan bisa hidup berdampingan di dalam dada yang sama, bahwa seseorang bisa menangisi masa kini dan tetap berinvestasi untuk masa depan karena ia percaya bahwa Tuhan belum selesai dengan cerita yang sedang berlangsung. Disinilah kita menemukan paradoks terdalam dari kisah Yeremia. Ia adalah nabi yang menangis, namun ia juga adalah nabi yang membeli tanah di tengah pengepungan. Ia adalah nabi yang mengutuki hari kelahirannya. Namun ia juga adalah nabi yang berkata bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Ia adalah nabi yang hampir mati di dalam sumur berlumpur. Namun ia juga adalah nabi yang tidak pernah berhenti menyampaikan firman meski tidak ada yang mau mendengar.
Dua hal itu bukan kontradiksi. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama. Koin yang namanya adalah kesetiaan yang hidup di dalam tubuh yang fana, yang berdarah, yang lelah, yang butuh tidur dan makan, dan kadang menangis sampai tidak ada air mata yang tersisa. Kesetiaan yang tidak berpura-pura kuat ketika lemah, yang tidak menyembunyikan duka di balik kalimat-kalimat rohani yang terdengar baik, yang berdiri di hadapan Tuhan dengan segala yang apa adanya dan tetap berdiri. Malam turun atas Yerusalem. Kota itu masih berdiri, namun bayangannya sudah panjang di cakrawala. Bayangan dari sesuatu yang Yeremia sudah lama lihat, namun tidak ada yang mau mempercayainya. Di suatu sudut kota, seorang nabi duduk dengan gulungan kitab di tangannya dan air mata yang sudah tidak perlu ditahan lagi karena sudah terlalu sering mengalir sehingga tidak ada yang perlu disembunyikan. Ia menulis, bukan untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya yang sudah tidak mau mendengar, bukan untuk pemimpin-pemimpin yang sudah menutup telinga mereka. Ia menulis untuk mereka yang akan datang kemudian, untuk generasi yang belum lahir, yang suatu hari akan membaca kata-katanya dan menemukan di dalamnya bukan hanya sejarah sebuah bangsa, tetapi cermin dari jiwa manusia yang paling jujur dalam pergumulannya dengan Tuhan. Dan dari tangan yang basah oleh air mata, mengalir kata-kata yang akan bertahan melampaui kehancuran yang ia ratapi. Karena firman yang seperti api dalam tulang tidak bisa dipadamkan, tidak oleh penjara, tidak oleh sumur berlumpur, tidak oleh ejekan yang datang setiap hari, tidak oleh kelelahan yang sudah melampaui batas yang bisa digambarkan, tidak bahkan oleh air mata. Api itu tetap menyala, dan Yeremia tetap menulis. Ada musim dalam sejarah sebuah bangsa yang tidak bisa dihindari. Bukan karena tidak ada peringatan yang datang sebelumnya. Bukan karena tidak ada suara yang berdiri dan berkata dengan jelas bahwa arah yang sedang ditempuh akan membawa ke tempat yang tidak diinginkan oleh siapapun. Melainkan justru karena peringatan itu ada, karena suara itu sudah bertahun-tahun berbicara. Namun tidak ada yang mau mendengar, sehingga ketika musim itu akhirnya tiba, ia datang bukan sebagai kejutan, melainkan sebagai konsekuensi yang sudah lama tertunda. Yerusalem akhirnya jatuh. Bukan dalam satu hari, bukan dalam satu serangan yang tiba-tiba dan selesai. Kehancuran itu datang perlahan dan kemudian sekaligus, seperti sebuah struktur yang retak-retak kecilnya sudah terlihat bertahun-tahun namun tidak diperbaiki. Sampai suatu hari retakan-retakan itu bertemu di satu titik dan seluruh bangunan runtuh dalam waktu yang jauh lebih singkat dari waktu yang dibutuhkan untuk membangunnya. Pasukan Babel di bawah Nebukadnezar mengepung kota itu. Tembok-tembok yang selama ini menjadi kebanggaan dan rasa aman bangsa itu dikepung dari segala sisi. Pasokan makanan terhenti, kelaparan mulai menggerogoti dari dalam, dan pada akhirnya tembok itu dibobol. Tembok yang sama yang pernah berdiri sebagai simbol bahwa kota ini tidak bisa dijangkau oleh musuh manapun. Bait suci dibakar, istana raja dihancurkan. Orang-orang digiring ke pembuangan, berjalan kaki dalam iring-iringan yang panjang dan menyedihkan, meninggalkan kota yang mereka cintai, meninggalkan tanah yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka, pergi ke negeri asing dengan tangan yang kosong dan hati yang hancur. Dan di antara reruntuhan itu, berdiri seorang nabi. Yeremia tidak ikut ke pembuangan. Ia ditinggalkan di tanah yang hancur itu, bukan karena ia tidak berharga, melainkan karena Tuhan memiliki alasan tersendiri mengapa ia harus tetap tinggal. Nebukadnezar sendiri memerintahkan agar Yeremia diperlakukan dengan baik.
seorang raja kafir memberikan perlindungan kepada nabi yang oleh bangsanya sendiri pernah dimasukkan ke dalam sumur berlumpur. Ironi itu tidak perlu dikomentari panjang. Ia sudah berbicara dengan cukup keras sendiri. Yeremia berdiri di antara reruntuhan Yerusalem. Ia melihat dengan matanya sendiri apa yang sudah bertahun-tahun ia sampaikan dalam kata-kata. Kehancuran yang ia harap tidak pernah harus terjadi, yang ia peringatkan bukan karena ia ingin benar, melainkan karena ia ingin bangsa itu selamat. Kini, kebenaran itu berdiri di hadapannya dalam bentuk batu-batu yang hangus, jalanan yang sunyi, dan langit yang masih menyimpan kepulan asap dari api yang sudah memakan apa yang paling kudus. Dan Yeremia melakukan sesuatu yang mungkin tidak terduga dari seorang yang baru saja menyaksikan semua yang ia cintai dihancurkan. Ia menulis. Kitab Ratapan adalah buah dari momen itu, dari seorang nabi yang berdiri di tengah kehancuran dan memilih untuk tidak diam. Bukan karena ia tidak merasakan beratnya, bukan karena matanya tidak menangis, melainkan justru karena ia merasakan semuanya dengan sangat dalam, dan ia tahu bahwa duka yang tidak diucapkan adalah duka yang paling berbahaya, yang mengendap di dalam dan membusuk tanpa pernah menemukan jalannya keluar. Ia menulis tentang kota yang tersendiri, tentang jalan-jalan Sion yang berduka karena tidak ada lagi orang yang datang ke pesta, tentang para perawan yang bersedih dan ia sendiri merasakan kepahitan, tentang anak-anak kecil yang meminta roti namun tidak ada yang memecahkannya untuk mereka. Kata-kata itu bukan kata-kata yang nyaman untuk dibaca. Ia tidak dimaksudkan untuk kenyamanan, ia dimaksudkan untuk kebenaran, untuk mengakui dengan jujur bahwa kehancuran ini nyata, bahwa rasa sakitnya nyata, bahwa tidak ada gunanya berpura-pura semuanya baik-baik saja ketika kenyataannya semua runtuh. Namun di tengah ratapan yang paling gelap itu, seperti cahaya yang menembus celah di antara awan-awan yang paling tebal, muncul kalimat-kalimat yang sudah kita dengar sekilas di chapter sebelumnya. Kalimat-kalimat yang menjadi jantung dari seluruh kitab Ratapan itu, yang menjadi bukti bahwa Yeremia bukan hanya nabi yang menangis, tetapi juga nabi yang berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Di tengah reruntuhan, di tengah asap yang masih mengepul, di tengah duka yang begitu nyata sehingga bisa disentuh, kata-kata itu mengalir dari hati yang tidak mau melepaskan Tuhan, bahkan ketika semua yang ia kenal sebagai tanda kehadiran Tuhan sudah hancur menjadi abu. Namun Yeremia tidak hanya meratap. Di tengah kehancuran yang sedang berlangsung, bahkan sebelum kehancuran itu mencapai puncaknya, Tuhan mempercayakan kepadanya sesuatu yang tidak terduga. Sebuah janji. Bukan janji kecil yang berlaku untuk satu musim atau satu generasi, melainkan janji yang akan bergema melampaui Yeremia sendiri, melampaui generasinya, melampaui bahkan batas-batas waktu yang bisa ia bayangkan dari tempat di mana ia berdiri. Tuhan berbicara melalui Yeremia tentang sebuah perjanjian baru. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Kalimat itu membuka sesuatu yang sangat besar. Perjanjian yang lama, yang diberikan di Sinai, yang tertulis di atas loh batu, yang mengikat bangsa itu kepada Tuhan melalui hukum-hukum yang terucap dan tertulis. Perjanjian itu bukan dibatalkan, ia disempurnakan. Ia akan diperbaharui dengan cara yang jauh lebih dalam, jauh lebih personal, jauh lebih tidak bergantung pada kekuatan manusia untuk menjaga dan mempertahankannya. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka.
maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bukan lagi hukum yang tertulis di luar, di atas batu, di gulungan kitab, di pintu-pintu rumah, melainkan hukum yang tertulis di dalam, di kedalaman hati yang paling dalam, di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh peraturan eksternal, di ruang di mana motivasi sesungguhnya hidup dan bernafas. Yeremia menerima nubuat tentang perjanjian baru itu di tengah kehancuran yang sedang berlangsung, di tengah momen yang paling tidak mungkin untuk berbicara tentang pembaharuan dan harapan. Dan justru itulah yang membuat nubuat itu begitu luar biasa, bahwa Tuhan tidak menunggu sampai keadaan baik untuk mulai berbicara tentang yang lebih baik. Ia berbicara tentang pemulihan justru dari dalam kehancuran itu sendiri. Ada sesuatu yang perlu kita perhatikan dengan seksama tentang karakter Tuhan yang terungkap melalui seluruh pelayanan Yeremia. Tuhan yang berbicara melalui Yeremia bukan Tuhan yang dingin dan jauh, yang menetapkan hukum dan kemudian menunggu dengan sabar sambil mencatat setiap pelanggaran untuk kemudian dijatuhkan hukumannya. Ia adalah Tuhan yang merasakan, Tuhan yang berduka, Tuhan yang dalam bahasa yang ia sendiri gunakan melalui Yeremia berkata bahwa ia ingat kasih setia masa muda bangsa itu, kasih pengantin perempuan, bagaimana mereka mengikutinya di padang gurun, di tanah yang tidak ditaburi benih. Ada kerinduan dalam kata-kata itu. Ada duka seorang yang mengasihi dan melihat kasih itu tidak lagi berbalas. Ada kesedihan yang sangat manusiawi, atau lebih tepatnya sangat ilahi, dalam cara yang membuat kita menyadari bahwa Tuhan yang menciptakan hati manusia juga memiliki hati yang bisa terluka oleh pengkhianatan dari yang Ia kasihi. Dan hati Tuhan itulah yang Yeremia bawa dalam pelayanannya selama puluhan tahun. Bukan hanya pesan tentang penghancuran, bukan hanya kata-kata tentang kehancuran yang akan datang, tetapi juga, dan ini yang sering terlewat, kasih Tuhan yang terus mencari, terus memanggil, terus berharap bahwa bangsa itu akan berbalik bahkan di menit-menit terakhir sebelum konsekuensi itu tidak bisa lagi ditunda. Yeremia menangis atas dosa bangsanya. Ia menangis atas duka Tuhan, atas kasih yang tidak berbalas, atas perjanjian yang dilanggar, atas hubungan yang seharusnya indah namun dipenuhi oleh pengkhianatan yang berulang-ulang. Air mata Yeremia adalah tempat di mana hati manusia dan hati Tuhan bertemu dalam duka yang sama. Di hari-hari setelah kehancuran Yerusalem, Yeremia berada di antara orang-orang yang tersisa, mereka yang tidak dibawa ke pembuangan, yang tinggal di tanah yang sudah menjadi reruntuhan dari apa yang pernah agung. Orang-orang yang tidak tahu harus berbuat apa, yang bertanya-tanya apakah Tuhan masih ada di antara mereka, yang mempertanyakan apakah ada masa depan yang layak untuk diharapkan. Mereka datang kepada Yeremia, memintanya untuk menanyakan kepada Tuhan tentang apa yang harus mereka lakukan, kemana mereka harus pergi, apakah mereka harus tetap tinggal di tanah yang hancur, atau pindah ke Mesir yang tampaknya lebih aman dan lebih stabil. Yeremia berdoa. Ia menunggu jawaban Tuhan selama 10 hari. 10 hari yang mungkin terasa seperti keheningan yang panjang bagi orang-orang yang menunggu dengan kecemasan. Namun Yeremia sudah belajar satu hal yang paling penting tentang menunggu jawaban Tuhan, bahwa Tuhan tidak terburu-buru, bahwa waktunya tidak sama dengan desakan manusia,
dan bahwa jawaban yang datang pada waktu yang tepat jauh lebih berharga dari jawaban yang dipaksakan. Firman Tuhan datang, dan pesannya jelas, tinggallah di tanah ini, jangan pergi ke Mesir. Tuhan akan membangun dan tidak meruntuhkan, akan menanam dan tidak mencabut. Ia akan menyesali malapetaka yang telah menimpa mereka. Namun orang-orang itu tidak mendengar. Mereka sudah memutuskan sebelum mereka bertanya. Mereka pergi ke Mesir, dan mereka memaksa Yeremia ikut bersama mereka, seorang nabi tua yang sudah menghabiskan seluruh hidupnya menyampaikan firman kepada bangsa yang tidak mau mendengar. Kini dibawa pergi ke negeri asing oleh orang-orang yang sama. Bahkan di akhir perjalanannya, Yeremia masih bersama orang-orang yang tidak mendengarnya, masih menjadi suara yang tidak disambut, masih membawa firman kepada mereka yang sudah memutuskan untuk tidak taat. Dan dari Mesir, dari tanah asing yang jauh dari Yerusalem yang ia cintai, Yeremia masih berbicara. Ia masih menyampaikan firman Tuhan, masih memperingatkan, masih berharap bahwa ada satu orang, dua orang, segelintir orang yang akan mendengar dan berbalik. Ia tidak berhenti hanya karena tidak ada yang mendengar. Ia tidak diam hanya karena situasinya sudah tidak ada lagi yang bisa disebut menguntungkan. Api dalam tulangnya belum padam. Tidak ada catatan pasti tentang bagaimana Yeremia mengakhiri hidupnya. Tradisi menyebutkan berbagai kemungkinan, namun yang pasti adalah ini. Tidak ada catatan tentang Yeremia yang mengakhiri pelayanannya dengan kemenangan yang terlihat mata. Tidak ada momen puncak di mana semua yang ia sampaikan selama berpuluh-puluh tahun akhirnya diterima oleh bangsa itu dengan tepuk tangan dan pertobatan massal yang mengubah sejarah. Dari sisi yang paling manusiawi, pelayanan Yeremia terlihat seperti sebuah kehidupan yang dihabiskan untuk sesuatu yang tidak berhasil. Setidaknya tidak berhasil dengan cara yang biasanya kita ukur sebagai keberhasilan. Namun ada ukuran yang berbeda. Janji tentang perjanjian baru yang Tuhan sampaikan melalui Yeremia. Janji yang diucapkan di tengah kehancuran Yerusalem itu tidak hilang bersama reruntuhan kota itu. Ia tidak tenggelam dalam debu dan abu dari bait suci yang terbakar. Ia tidak dibawa pergi ke pembuangan bersama orang-orang yang digiring ke Babel. Firman itu bertahan. Bertahan melampaui Yeremia. Bertahan melampaui generasinya. Bertahan melampaui pembuangan ke Babel dan kembalinya sebagian bangsa itu ke tanah mereka beberapa generasi kemudian. Firman tentang perjanjian baru itu terus bergema, melintas waktu, melintas generasi, melintas batas-batas sejarah yang bisa dilihat oleh mata Yeremia dari tempat di mana ia berdiri. Dan ketika firman itu akhirnya digenapi, bukan melalui ritual, bukan melalui hukum yang tertulis di batu baru, melainkan melalui sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih personal. Nama Yeremia disebut. Penulis kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru mengutip kata-kata Yeremia secara langsung ketika berbicara tentang Perjanjian Baru yang digenapi. Nabi yang dianggap gagal oleh zamannya menjadi nabi yang kata-katanya dikutip sebagai penggenapan oleh generasi yang datang berabad-abad kemudian. Tuhan tidak pernah membuang firman yang sudah Ia letakkan dalam mulut hambanya. Bahkan ketika tidak ada yang mendengar, firman itu sudah bekerja di tanah, di waktu, di hati yang belum terbuka, di generasi yang belum lahir. Kesetiaan Yeremia kepada panggilannya bukan sia-sia. Ia hanya berbuah di musim yang bukan musimnya sendiri.
Disinilah kita menemukan pelajaran yang paling dalam dari seluruh kisah Yeremia. Ia dipanggil bukan untuk berhasil menurut ukuran zamannya. Ia dipanggil untuk setia, untuk terus menyampaikan firman yang dipercayakan kepadanya, hari demi hari, tahun demi tahun, bahkan ketika tidak ada hasil yang bisa diukur, bahkan ketika pengorbanannya tidak dihargai, bahkan ketika ia sendiri kadang bertanya-tanya, apakah semua ini ada gunanya? Dan dalam kesetiaan yang terlihat sia-sia itulah, dalam air mata yang jatuh tanpa ada yang memperhatikan, dalam kata-kata yang diucapkan kepada orang-orang yang sudah memilih untuk tidak mendengar, dalam doa-doa yang dipanjatkan dari sumur berlumpur dan dari tanah asing di Mesir, dalam semua itu, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa dilihat oleh siapapun pada saat itu. Tuhan sedang menulis sejarah yang tidak selesai dalam satu generasi. Yeremia mengajarkan kita banyak hal, namun ada 4 pelajaran yang mungkin paling perlu kita bawa pulang dari kisah hidupnya. Pertama, Tuhan memanggil bukan karena kita sudah siap, melainkan karena Dia yang akan memampukan. Yeremia yang muda dan tidak pandai berbicara, menjadi nabi yang kata-katanya bertahan melampaui zamannya, bukan karena kemampuannya sendiri, melainkan karena firman yang Tuhan letakkan dalam mulutnya adalah firman yang tidak bergantung pada kehebatan penyampainya. Kedua, kebenaran tidak selalu diterima, namun tetap harus disampaikan. Yeremia hidup dalam jarak antara 2 kenyataan itu. Kenyataan bahwa ia harus berbicara dan kenyataan bahwa tidak ada yang mau mendengar. Dan ia memilih untuk tetap berbicara. Bukan karena ia tidak merasakan sakitnya diabaikan, melainkan karena firman yang dipercayakan kepadanya lebih besar dari rasa sakitnya sendiri. Ketiga, asih sejati tetap bertahan bahkan ketika disakiti dan ditolak. Air mata Yeremia bukan hanya ekspresi kesedihan pribadi. Ia adalah bukti dari kasih yang tidak bergantung pada respons yang diterimanya. Ia mengasihi bangsa yang menolaknya. Ia meratapi dosa orang-orang yang mengejeknya. Ia mendoakan pemulihan bagi orang-orang yang pernah memasukkannya ke dalam sumur. Kasih seperti itu tidak lahir dari kekuatan manusia biasa. Ia lahir dari koneksi yang dalam dengan Tuhan yang mengasihi bangsa itu terlebih dahulu. Keempat, Tuhan tidak hanya menghukum, tetapi selalu memulihkan. Di tengah penghakiman yang paling berat dalam sejarah bangsa itu, Tuhan berbicara tentang perjanjian baru. Di tengah kehancuran, Ia berbicara tentang pembangunan. Di tengah pembuangan, Ia berbicara tentang kembali. Penghakiman Tuhan tidak pernah menjadi kata terakhirnya. Kata terakhirnya selalu adalah kasih. Kasih yang menghukum bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memulihkan. Bertahun-tahun setelah Yeremia tidak lagi ada, kitab-kitabnya dibaca oleh orang-orang yang duduk di tepi sungai-sungai Babel dalam pembuangan. Orang-orang yang menggantung kecapi mereka di pohon-pohon gandarusa karena tidak sanggup menyanyikan nyanyian Tuhan di tanah asing. Mereka membaca kata-kata Yeremia, kata-kata tentang kehancuran yang sudah menimpa mereka, dan kata-kata tentang pemulihan yang Tuhan janjikan. Kata-kata tentang perjanjian baru, tentang kasih setia yang tidak berkesudahan, tentang rahmat yang selalu baru setiap pagi. Dan di hati orang-orang yang duduk di antara reruntuhan harapan mereka, sesuatu mulai tumbuh kembali. Bukan karena keadaan sudah berubah, keadaan masih sama. Mereka masih di tanah asing, Yerusalem masih dalam reruntuhan, bait suci masih menjadi abu. Tetapi firman yang pernah diucapkan oleh seorang nabi yang menangis, firman yang ia sampaikan kepada orang-orang yang tidak mau mendengar, yang ia tulis dengan tangan yang basah oleh air mata, yang ia jaga bahkan ketika seluruh dunia di sekitarnya sedang runtuh. Firman itu masih hidup,
masih berbicara, masih menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh situasi manapun, harapan yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada karakter Tuhan yang tidak berubah. Kisah Yeremia tidak berakhir dengan kemenangan yang terlihat. Tidak ada parade kembalinya nabi yang ditolak. Tidak ada permintaan maaf publik dari orang-orang yang pernah memasukkannya ke dalam sumur. Tidak ada momen di mana semua orang yang pernah mengejeknya berdiri dan berkata, "Engkau benar, kami seharusnya mendengarmu." Kisah Yeremia berakhir dengan kesetiaan yang sunyi, dengan seorang nabi yang terus menyampaikan firman yang dipercayakan kepadanya sampai akhir. Bukan karena hasilnya terlihat memuaskan, bukan karena pengorbanannya dihargai, bukan karena hidupnya mudah atau aman atau dikelilingi oleh pengakuan yang layak ia terima, melainkan karena ada api dalam tulang-tulangnya yang tidak bisa ia padamkan. Karena Tuhan yang memanggilnya adalah Tuhan yang setia, dan kesetiaan Tuhan menuntut sesuatu yang lebih dari ketaatan yang setengah hati. Ia menuntut kesetiaan yang lahir dari kasih, kesetiaan yang tetap berdiri bahkan ketika seluruh dunia sedang runtuh di sekitarnya. Kesetiaan yang percaya bahwa firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, bahkan ketika tidak ada bukti yang bisa dilihat pada saat itu. Air mata seorang nabi telah jatuh di tanah yang keras, dan dari tanah yang tampaknya tidak bisa lagi menghasilkan apa-apa. Di musim yang tepat, dalam waktu yang Tuhan tentukan, sesuatu tumbuh. Karena firman yang seperti api tidak pernah berkorban sia-sia. Dan kasih setia Tuhan memang tidak berkesudahan. Selalu baru, setiap pagi.